Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariska Pujarasela yang berasal dari kelas KPIB semester 2. Yang di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester ilmu jurnalistik yaitu dosen pengampu Miss Vivi Novianti. Dan di sini saya akan mewawancarai Kak Irsyad Ramdhani. Baik, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu, Kak. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Irsad Ramdhani dari Kota Tasikmalaya. Saya sedang belajar kuliah di semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan juga di sini saya menjabat sebagai salah satu pimpinan umum dari UKM Lembaga Pers Mahasiswa Fatsun periode 2025. Mungkin itu aja tentang saya pribadi sedikit. Mungkin mulai aja ya, Kak. Di sini sebelumnya mau tanya dulu nih, apa sih yang membuat Kak Irsyad tertarik masuk UKM jurnalistik ini atau LPM Fatsun ini? Sebenarnya dari ketertarikan dari awal saya masuk kuliah di UIN Siber ini dan masuk ke jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang dimana jurusan ini notabene ya tidak lain dan tidak bukan dari kepenulisan gitu. Nah, maka dari itu saya mencoba ikut andil, memperbaharui lagi lembaga pers mahasiswa Fatsun gitu, karena di situ banyak tentang terkait hal-hal terkait ilmu jurnalistik, kepenulisan ataupun dan yang lainnya gitu. Mungkin dari situ sih saya minat masuk LPM Fatsun, karena di satu sisi saya juga harus mengembangkan kepenulisan saya pribadi gitu. Mungkin itu aja. Oke, terus di Fatsun ini nanti kira-kira kita bakal belajar apa ya, Kak? Apakah benar-benar hanya terfokus pada kepenulisan atau bagaimana nih, Kak? Mungkin kalau keterfokusan udah pasti kita terfokus yang namanya menulis dan membaca gitu. Mungkin dari hal yang lainnya mungkin kita bisa menjadi panitia di acara-acara yang Fatsun gelar. Terus kita juga bisa menjadi wartawan, bisa menjadi bisa mereport, jadi reporter dalam suatu berita. Contohnya kayak berita wisuda gitu, wisuda. Nah, kita ngeliput di situ. Terus juga waktu kemarin demo-demo, nah kita ambil footage, take video. Banyaklah hal yang bisa dipelajari di Fatsun gitu. Bukan hanya membaca, bukan hanya menulis, tapi kita juga belajar yang lain gitu terkait tentang dalam ruang lingkup kejurnalistikan. Mungkin itu aja sih. Terus nih, kan Kak Irsyad ini baru diangkat ya, berarti menjadi ketua umum, berarti pergantian kepengurusan yang baru. Apakah ada program tersendiri yang berbeda dari program-program dari kepengurusan sebelumnya, Kak? Mungkin kalau program sih nggak ada ya, program baru. Kita hanya kita hanya memperbaharui, kita hanya meriset apa yang tahun lalu kurang. Nah, kita tambal di tahun yang sekarang. Mungkin itu aja sih. Kalau gebrakan-gebrakan mungkin masih belum ada lah. Mungkin nanti di kepengurusan selanjutnya gitu. Oke. Terus bagaimana nih strategi Kakak dalam mengembangkan minat mahasiswa terhadap dunia jurnalistik mungkin? Mungkin pengembangannya kalau dalam ruang lingkup Fatsun sendiri ya kita sering ngadain yang namanya kajian, terus juga yang namanya minat-minat mahasiswa yang udah masuk ke Fatsun tuh minatnya mau kemana. Ada yang jadi wartawan, minat wartawan, reporter, ataupun ada yang minat menulis berita, ataupun ada yang menjadi podcaster. Nah, di situ di Fatsun banyaklah minat-minat yang bisa dikembangkan gitu dalam ruang lingkup mahasiswa itu sendiri gitu. Iya, terus selanjutnya mungkin sebagai ketua umum nih, apakah ada beberapa tekanan tersendiri untuk kakaknya sebagai seorang pemimpin, Kak? Gimana? Mungkin kalau tekanan pasti ada lah, yang namanya pemimpin tuh kan yang namanya uswah gitu. Uswah bagi anggota-anggotanya, tekanan itu pasti ada, pressure itu pasti ada gitu. Yang terpenting selagi niat kita baik ya kita jalanin aja gitu. Mau itu pressure segede apapun, yang namanya pemimpin nggak boleh yang namanya gentar lah gitu. Mungkin itu aja sih. Dan juga nih,
sebagai ketua umum pasti di antara anggota nih ada yang terjadi berbagai konflik. Nah, itu bagaimana kakak mengatasinya dengan baik? Mungkin tidak jauh dan tidak lain dan tidak bukan ya, kita memusyawarahkan lah hal itu. Kalau misalkan ada masalah-masalah tersendiri ataupun ada hal yang perlu diselesaikan, ya kita lakuin dengan berunding, bermusyawarah, dan saling memaafkan lah, karena yang namanya manusia itu makhluk sosial, ada kalanya kita salah, ada kalanya kita benar. Nah mungkin jalan keluarnya kita saling bermaaf-maafan dan kita musyawarahkan jalan keluarnya kayak gimana. Mungkin itu aja sih. Nah, ini juga penting nih. Bagaimana sih Kak Irsyad sebagai ketua umum, sebagai pemimpin UKM ini menjaga semangat dan kekompakan anggota gitu? Gimana Kak? Kalau menjaga dan menjaga kekompakan ya, mungkin dengan diadakannya ngumpul, dengan diadakannya ngopi bareng. Nah itu di situ kita bisa memperkuat lagi tuh, bisa berbincang-bincang antara satu sama lain, gak ada yang namanya putus silaturahmi gitu. Mungkin dengan cara ngobrol dan ngopi bareng, that's way gitu, itu caranya mungkin. Ya. Nih, kan sekarang nih zamannya media digital atau media sosial gitu. Nah, bagaimana UKM ini beradaptasi dengan tren media digital? eh Kalau yang namanya lembaga pers mahasiswa kan itu mengikuti ya, terus mengikutin alur perkembangan gitu. Mungkin dari kesiapannya ya, kami selalu siap gitu kalaupun ada perubahan-perubahan yang terjadi di media sosial. Contohnya apa ya, feed Instagram yang tiba-tiba berubah gitu, yang jadi lonjong kayak gitu. Nah di situ ya kita harus berproses lagi, kita harus ini lagi lah. Ya intinya mah ya kita teruslah mengikutin alur gitu, alur perkembangannya kayak gimana gitu. Oke, keren banget. Terus Kak Irsyad kan sambil kuliah nih. Itu gimana ya Kak ngatur waktunya, membagi waktunya antara mengatur UKM ini dan kuliahnya Kak Irsyad sendiri? Mungkin kalau apa ya, kalau ngatur waktu gitu, patokannya sih di waktu sholat sih. Kalau kita kuliah, bangun pagi kuliah, terus misalkan nanti ada kumpulan gitu, pokoknya apapun, sesibuk apapun kita gitu, kita kan sebagai umat muslim lah gitu. Eh, jadi kita patokannya ya waktu sholat gitu, gitu aja sih. Terakhir nih Kak, eh apa sih momen yang paling berkesan banget buat Kakak berada di UKM ini? Berarti selama 2 tahun ya? Ya, apa nih Kak? Mungkin momen yang paling berkesan ya waktu acara pelatihan anggota magang, pelantikan anggota magang. Nah di situ momen yang paling saya ingat gitu, yang dimana saya dilantik menjadi anggota LPM Fatsun. Terus juga ya dari situlah langkah awal gitu menurut saya pribadi. Makanya momen itu nggak akan bisa terlupakan lah, soalnya banyak kenangan juga gitu ketika PAM waktu itu gitu. Itu sih. Oke, keren banget. Makasih banyak ya Kak, keren banget ngejawabnya. Oke, mungkin sekian wawancara dari kita. Saya Ariska Pujidarasela dan Saya Muhammad Isar Damdani. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.